Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 07 Sakinah 01. Untuk materi manajemen investasi, kami izin mempresentasikan pertemuan ketiga terkait reksadana. Kelompok 3 terdiri dari Enggal Sabila Kisti, Erlini Nurrohmah, saya sendiri Huda Mustaqim, Ibet Wardana, dan Indah Julianti. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Enggal. Apa itu definisi investasi tidak langsung? Investasi tidak langsung adalah jenis investasi di mana investor menyerahkan pengelolaan portofolio kepada manajer investasi tanpa harus mengelola atau menganalisis secara langsung. Dengan produk utamanya berupa reksadana seperti saham dan obligasi. Keuntungan utama dari investasi ini adalah kemudahan dan efisiensi bagi investor. Karena pengambilan keputusan investasi dilakukan oleh profesional sehingga investor tidak perlu hadir secara fisik atau memiliki keahlian khusus dalam mengelola investasi, sekaligus mendapatkan diversifikasi dan potensi imbal hasil yang optimal melalui pengelolaan yang terstruktur dan berpengalaman. Dalam melakukan investasi tidak langsung tentu memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungan investasi tidak langsung antara lain investor hanya perlu mengeluarkan dana tanpa harus memikirkan pengelolaan investasi. Yang kedua, semua kegiatan investasi diatur dan dikelola oleh manajer investasi profesional. Yang ketiga, investor tidak perlu kerepotan mengurus saham atau surat berharga yang dibelinya. Dan yang terakhir, investasi mudah dicairkan sesuai kesepakatan dan jenis investasi yang dimiliki. Lalu, kekurangan dan risiko investasi tidak langsung antara lain risiko kerugian akibat kegagalan pengelolaan dana oleh perusahaan investasi. Investor tidak dapat mengajukan gugatan jika terjadi kerugian dan pengelolaan investasi. Yang ketiga, investor tidak memiliki hak untuk ikut mengendalikan atau mengontrol kegiatan perusahaan investasi dan tidak ada kontrol langsung atas pengelolaan dana yang disetorkan oleh investor. Baik, selanjutnya ada definisi perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah badan usaha baik swasta maupun publik yang mengelola dana gabungan dari investor untuk diinvestasikan dalam berbagai sekuritas keuangan seperti saham, obligasi, dan properti. Biasanya melalui produk seperti reksadana terbuka atau tertutup. Perusahaan ini tidak hanya mengelola portofolio investasi, tetapi juga menyediakan layanan manajemen portofolio, pencatatan, kustodian, hukum, akuntansi, dan manajemen pajak. Dengan mengumpulkan dana dari banyak investor, perusahaan investasi memungkinkan para investor berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka. Perusahaan investasi beroperasi di bawah regulasi ketat seperti Security Act of 1933 dan Investment Company Act of 1940, serta menghasilkan keuntungan melalui aktivitas beli jual aset yang dikelola secara profesional dan terdiversifikasi, memberikan akses ke berbagai produk investasi yang biasanya sulit dijangkau oleh investor individu, sekaligus menawarkan efisiensi biaya melalui skala ekonomi dalam pengelolaan dana. Reksadana adalah wadah yang menghimpun dana dari masyarakat permodal untuk diinvestasikan secara kolektif dalam portofolio efek yang terdiversifikasi dikelola oleh manajer investasi profesional. Konsep ini memungkinkan investor dengan modal kecil ikut berpartisipasi dalam pasar modal dengan pengelolaan dana yang dilakukan secara profesional dan teratur sesuai regulasi yang berlaku. Reksadana merupakan bentuk perusahaan investasi yang memberikan akses mudah dan aman bagi masyarakat untuk berinvestasi tanpa harus mengelola sendiri portofolio investasinya. Karakteristik reksadana ada 5. Yang pertama, reksadana pasar uang, yaitu relatif lebih aman dibandingkan jenis reksadana lainnya, bersifat liquid atau mudah dicairkan untuk investasi jangka pendek, dan mempunyai potensi keuntungan sedikit lebih tinggi dari deposito. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap, yaitu mempunyai potensi keuntungan lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan untuk investasi jangka menengah. Yang ketiga, reksadana campuran, yaitu mempunyai potensi keuntungan yang cukup tinggi dan untuk investasi jangka menengah sampai investasi jangka panjang. Yang keempat, reksadana saham, yaitu mempunyai potensi keuntungan paling tinggi namun mempunyai risiko yang lebih tinggi dibanding reksadana lainnya.
dan untuk investasi jangka panjang. Dan yang kelima, reksadana terproteksi, yaitu perlindungan 100% pada nilai pokok investasi jika dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, dan mempunyai potensi keuntungan sebesar tingkat bunga portofolio obligasi. Jenis reksadana ada 4. Yang pertama, reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund, yaitu investasi minimal 80% dalam efek bersifat utang seperti deposito, obligasi syariah, SWBI, dan instrumen lainnya, dan memberikan penghasilan berupa bunga, dan cocok untuk investasi jangka menengah hingga jangka panjang dalam waktu lebih dari 3 tahun dengan risiko menengah. Yang kedua, reksadana saham atau equity fund, yaitu investasi minimal 80% dalam efek bersifat ekuitas dan memberikan hasil dari capital gain dan dividen, dan dianggap spekulatif oleh sebagian orang, namun secara teori dan pengalaman merupakan investasi jangka panjang yang menjanjikan. Yang ketiga itu ada reksadana campuran atau discretionary fund, yaitu memiliki alokasi aset yang fleksibel antara saham dan pendapatan tetap, dan pengelolaan investasi dapat berpindah-pindah antara saham, obligasi, dan deposito sesuai kondisi pasar, dan lebih fleksibel dan dapat melakukan aktivitas trading. Yang keempat, reksadana pasar uang atau money market fund, yaitu investasi pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun seperti deposito, SBI, obligasi jangka pendek, dan risiko sangat rendah dengan keuntungan terbatas, dan bertujuan melindungi modal dan menyediakan likuiditas tinggi, dan dapat dicairkan setiap hari kerja dengan risiko penurunan nilai investasi yang hampir tidak ada. Untuk manfaat reksadana itu sendiri, yang pertama yaitu dikelola oleh manajemen investasi profesional, diversifikasi investasi, transparansi informasi, likuiditasnya tinggi, dan biayanya rendah. Nah, untuk resikonya itu sendiri yaitu adanya risiko penurunan NAB, risiko likuiditas perusahaan, risiko pasar, dan risiko default. Selanjutnya untuk mekanisme investasi reksadana. Pertama, pembelian unit penyertaan, yang dimana masyarakat atau calon investor membeli unit penyertaan reksadana melalui manajer informasi APERD atau gerai penjualan reksadana. Investor ini disebut pemegang unit penyertaan atau PUP. Yang kedua yaitu pengelolaan dana oleh manajer investasi atau manajemen investasi. Dana yang terkumpul dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan ke berbagai efek pasar modal seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang sesuai dengan kebijakan investasi dalam KIK atau peraturannya. Dan yang ketiga, pelaporan dan monitoring. Investor menerima laporan perkembangan kepemilikan unit penyertaan secara berkala dari bank kustodian dan dapat memantau nilai investasi secara mandiri melalui website atau online manajer investasi, APERD, gerai atau fasilitas akses KSEI. Selanjutnya untuk kinerja perusahaan investasi reksadana. Dalam memilih produk reksadana untuk investasi, investor sering fokus pada kinerja historis sebagai indikator keuntungan di masa lalu. Namun, hal ini tidak cukup. Penting bagi investor untuk mempertimbangkan tujuan investasi dan jangka waktu atau horizon investasi mereka, serta memperhatikan fluktuasi atau risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, bukan hanya keuntungan atau return semata. Pemilihan reksadana harus dilakukan dengan hati-hati agar sesuai dengan profil risiko masing-masing. Karena hanya mengandalkan kinerja masa lalu tanpa melihat volatilitasnya dapat menyebabkan pilihan produk yang kurang tepat. Cara menganalisis kinerja reksadana dengan benar. Yang pertama, bandingkan dengan tolak ukur yang tepat. Cocokkan hasil reksadana dengan rata-rata reksadana sejenis atau indeks pasar seperti IHSG. Yang kedua, waspadai kinerja jangka pendek yang terlalu bagus, return tinggi dalam waktu singkat bisa tidak stabil dan menarik terlalu banyak investor yang bisa menurunkan performa. Kemudian untuk yang ketiga, lihat kinerja jangka panjang 5-10 tahun nilai reksadana berdasarkan hasil dalam beberapa tahun untuk melihat konsistensi di berbagai kondisi pasar.
Kemudian, perkembangan reksadana di masa depan. Pertumbuhan pesat jumlah investor reksadana di Indonesia yang meningkat lebih dari 3 kali lipat dalam 3 tahun terakhir dan mencapai jutaan investor pada tahun 2021 hingga tahun 2024 menjadi tanda awal dari pertumbuhan dana kelolaan atau AUM yang signifikan dalam 5 tahun ke depan. Data menunjukkan bahwa kenaikan partisipasi investor ini sejalan dengan peningkatan literasi keuangan dan digitalisasi pasar modal, serta didorong oleh faktor ekonomi seperti pendapatan per kapita yang mulai mendekati level 5.000 US, yang menjadi katalis pertumbuhan serupa di negara maju. Meski lonjakan jumlah investor retail belum langsung diikuti oleh pertumbuhan AUM secara proporsional dalam jangka pendek, upaya edukasi dan kolaborasi antara pelaku pasar, OJK, dan manajer investasi aktif dilakukan untuk mempercepat perkembangan industri reksadana di Indonesia, sehingga dapat bersaing dan maju dibandingkan negara tetangga. Selanjutnya, definisi hedge funds. Hedge funds adalah dana lindung nilai yang dikelola secara kolektif oleh manajer investasi untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan risiko kerugian dengan periode penguncian dana selama minimal 1 tahun dan penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Meskipun menawarkan potensi keuntungan besar, hedge fund juga memiliki risiko kerugian yang tinggi dan sifatnya tidak liquid, sehingga hanya cocok untuk investor dengan modal besar sesuai regulasi Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Karakteristik hedge funds yang pertama hanya untuk investor berkualifikasi dengan pendapatan lebih dari $200 atau kekayaan bersih minimal $1 juta selama 2 tahun terakhir. Yang kedua, investasi beragam seperti saham, properti, mata uang, dan derivatif. Yang ketiga, sering menggunakan pinjaman dana untuk meningkatkan potensi keuntungan. Yang keempat, memiliki struktur biaya 2&20, yaitu 2% biaya aset dan 20% biaya kinerja dari laba. Selanjutnya ada tujuan hedge funds. Yang pertama, menjaga aset tetap terlindungi dan meminimalkan resiko kerugian pasar. Yang kedua, mengoptimalkan imbal hasil melalui pengelolaan dana yang maksimal dengan keuntungan sebanding modal yang diinvestasikan. Yang ketiga, menurunkan resiko kerugian dengan analisis dan pengelolaan resiko yang lebih tajam dibandingkan instrumen investasi lain. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan hedge funds. Kelebihan yang pertama yaitu investasi dana lindung nilai memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Yang kedua, pilihan investasi yang tersedia sangat beragam. Yang ketiga, potensi keuntungan yang ditawarkan cukup besar. Yang keempat, menerapkan strategi investasi agresif dengan portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Yang kelima, cocok untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keenam, dikelola langsung oleh profesional yang berpengalaman di bidangnya. Kekurangannya itu pertama ada risiko kegagalan investasi termasuk tinggi. Yang kedua, membutuhkan modal awal yang cukup besar. Yang ketiga, tidak semua orang bisa berinvestasi karena adanya persyaratan khusus, sehingga investasi ini hanya terbuka untuk investor dengan modal yang besar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Salah kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.